Jungkook bikin netizen emosional usai aktivitas media sosial terbarunya. Jungkook BTS sempat membuat netizen heboh dengan aktivitas media sosial terbarunya saat Jungkook membuat akun TikTok-nya, hal yang membuat internet heboh saat ia memposting challenge menari baik sendiri maupun bersama anggota lain. Tentu saja Jungkook belum aktif sejak ia wajib militer pada akhir tahun 2023 dengan 4 anggota yang tersisa. Itu adalah hari yang emosional karena Jungkook dan Jimin adalah anggota terakhir yang mendaftar, disambut di dalam oleh Jin dan disambut oleh Suga dan J-Hope. Setelah hening, para ARMY tidak bisa menyembunyikan emosinya setelah melihat beberapa aktivitas TikTok milik Jungkook. Bersamaan dengan berbagi video, netizen dapat melihat klip yang disukai Jungkook pada 13 Maret. Mereka melihat sesuatu yang baru muncul di bawah tab like. Yang membuat ARMY semakin emosional adalah Jungkook menggunakan TikTok untuk menyukai video baru dari sesama anggota J-Hope menjelang film dokumenter barunya berjudul Hope on the Street. Dalam video itu, J-Hope mengokohkan statusnya sebagai salah satu penari terbaik di K-pop. ARMY tidak bisa menyembunyikan emosinya secara online setelah melihat aktivitas dari Jungkook. Sementara itu, mari kita lihat beberapa fakta menarik dari Jungkook. Yang pertama, kenapa Jungkook memilih Jimin dan dirinya sendiri sebagai anggota paling emosional. Entah mereka tertawa terbahak-bahak atau menitikkan air mata, Jungkook dan Jimin tidak takut untuk mengekspresikan emosi mereka. Dalam wawancara dengan Sirius XM, Jungkook memilih Jimin sebagai anggota yang paling mungkin mengalami momen emosional di atas panggung. Diakui Jungkook, dirinya juga sangat emosional, tapi saat naik ke panggung, Jimin siap menunjukkan emosinya secara maksimal. Aku cenderung menjadi sangat emosional juga, tapi Jimin punya tatapan seperti itu di matanya, kata Jungkook. Dia berbagi bahwa ketika dia merasa tersentuh, dia akan menangis. Sementara itu, Jimin akan mempertahankan sentimen itu selama ini. Tapi, kalau berbicara soal film, Jungkook memilih dirinya sebagai orang yang paling mungkin menangis. Kalau ada adegan tertentu, terutama yang berhubungan dengan keluarga, aku akan menangis terseduh-seduh, kata Jungkook. Tidak mengherankan bagi ARMY bahwa Jungkook memilih dirinya dan Jimin sebagai anggota yang paling emosional. Tak hanya itu, Jungkook juga suka memilih V sebagai teman karaoke-nya. Jungkook dan V tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bernyanyi bersama. Kedua anggota ini dikenal karena kecintaan mereka pada menyanyi, tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tapi juga untuk bersenang-senang dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya mereka tidak pernah bosan bernyanyi. Baru-baru ini, Jungkook memilih V sebagai teman karaoke terbaik karena alasan terbaik. Pertama, dia memilih V sebagai anggota yang paling mungkin untuk bernyanyi. Aku dapat memikirkan beberapa kali ketika dia melakukan itu, kata Jungkook. Saat para anggota berada di ruang tunggu sebelum pertunjukan, dia ingat V tiba-tiba menyanyikan lagu. Hal ini mengarah pada jawabannya pada pertanyaan berikutnya. Mitra karaoke terbaik juga adalah V. Jungkook memilih V karena dia sama antusiasnya dalam menyanyi. Dia tidak akan pernah melepaskan mikrofonnya, kata Jungkook. Kalau bicara karaoke, keduanya bisa menghabiskan waktu berjam-jam bernyanyi sepenuh hati. Kepribadian mereka yang menyenangkan dan suara mereka yang luar biasa menjadikan mereka duo terbaik. Dan inilah alasan J-Hope menjadi fashionista terbesar di BTS menurut Jungkook. Wawancara Sirius XM dengan Jungkook yang difilmkan sebelum dia menjalani wajib militer baru-baru ini dirilis untuk dinikmati para penggemar. Dalam video itu, Jungkook berpartisipasi dalam wawancara K-pop Superlatives yang menyenangkan di mana magnet BTS memilih siapa di antara sesama anggotanya yang paling cocok dengan daftar superlatif yang disajikan oleh pembawa acara Sirius XM, Michael Tan. Ketika ditanya siapa fashionista terbesar di grup itu, Jungkook dengan cepat menyebutkan nama sesama anggotanya, J-Hope. Jungkook menjelaskan bahwa di antara sesama anggota, lemari pakaian J-Hope punya pakaian yang paling cocok untuknya. Dia menambahkan bahwa J-Hope juga terlihat sangat bagus saat memakainya. Jawaban atas pertanyaan sebelumnya memberi lebih banyak wawasan tentang fashion J-Hope yang cermat. Jungkook ditanya siapa yang paling banyak berkemas untuk bepergian, dan meskipun awalnya dia menjawab sendiri, dia juga menyebutkan J-Hope menyatakan bahwa dia akan sangat detail dalam hal berkemas. Untuk perjalanan, Jungkook mengungkapkan bahwa J-Hope dengan hati-hati mengemas pakaian yang cocok dengan penampilannya secara keseluruhan. Tak hanya itu, inilah sisi RM yang jarang dilihat Jungkook. Dalam wawancara pra-film, pembawa acara Sirius XM Michael Tan duduk bersama Jungkook dan memainkan permainan K-pop superlatif yang semuanya tentang 7 anggota BTS. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Jungkook adalah anggota BTS manakah yang merupakan orang terbaik untuk pergi ke konser bersama, dan magnet grup itu menjawab bahwa ia ingin pergi bersama pemimpin BTS RM.
Jungkook menjelaskan bahwa dia memilih RM karena pengetahuan luas pemimpin BTS tentang genre musik yang berbeda dan kemampuannya untuk mengetahui bagaimana bersenang-senang dan menghargai musik. Jungkook lebih lanjut mengungkapkan bahwa itu adalah sisi RM yang tidak terlalu sering dia lihat dan dia bisa membayangkan betapa menyenangkannya menghabiskan waktu bersamanya dengan cara seperti itu. Di sisi lain, streamer kontroversial mengancam akan menampar anggota BTS dalam perjalanannya ke Korea Selatan. Streamer kontroversial Johnny Somali kembali menarik perhatian negatif. Johnny Somali adalah seorang live streamer Amerika yang aktif di platform Kick yang baru-baru ini menarik perhatian karena aktivitasnya saat menggunjing Jepang. Saat berada di negara itu, streamer itu disebut oleh sebagian orang sebagai gangguan publik, melontarkan komentar-komentar yang menghina masyarakat Jepang, termasuk mengancam akan membunuh mereka dengan senjata nuklir dan berkelahi dengan penduduk setempat. Puncaknya adalah hadir di hadapan pengadilan Jepang setelah ditangkap karena menyebabkan gangguan di sebuah restoran. Dia didenda sekitar 1.400 won dan dilarang masuk ke negara itu, dan dilaporkan menyebabkan bisnis di Jepang mengubah kebijakan mereka mengenai streaming publik. Baru-baru ini, Johnny Somali mengumumkan bahwa dia akan mengunjungi Korea Selatan dalam perjalanannya yang akan datang, menyatakan bahwa dia siap untuk menunjukkan kepada pemerintah Jepang bahwa dia telah melakukan reformasi. Tapi sebelum kunjungannya, streamer itu sudah mulai membagikan konten kontroversial. Dalam tweet yang sekarang sudah dihapus, streamer tersebut dilaporkan menyatakan bahwa dia akan menampar salah satu anggota BTS. Seorang netizen membagikan informasi ini setelah kejadian tersebut mengungkapkan ketidakpercayaan atas ancaman itu. Johnny Somali kemungkinan besar menghapus tweet tersebut untuk menghindari tanggapan apapun dari penggemar, tapi komentar-komentar telah menunjukkan betapa tidak disukainya dia dan menyatakan harapan bahwa dia diperlakukan seperti di Jepang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.